Film Farewell to the King adalah film yang dirilis pada tahun 1989, menceritakan suku Dayak yang mencoba memberikan perlawanan kepada tentara Jepang saat Jepang ingin menguasai Kalimantan. Bagaimana perjuangan mereka? Yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah pesawat sekutu menurunkan 2 orang tentara Inggris di pedalaman hutan Kalimantan. Saat itu sekutu mengerahkan beberapa tentara mereka ke berbagai tempat yang ada di Kalimantan, dengan tujuan memimpin suku Dayak ataupun suku pedalaman lainnya untuk melawan penjajah Jepang pada saat itu. Yes, outside. Well, I'm upside down. Ketika sudah sampai, mereka langsung dikepung oleh suku Dayak yang ada di sana. 2 orang tentara itu adalah Sesar Tengga dan Kapten Firebone. Ben? Kelebit? Ay, Comanche. Mereka kemudian diajak menuju perkampungan suku Dayak, namun karena jaraknya yang jauh membuat mereka harus beristirahat saat malam hari tiba. Karena terlalu lelah menempuh perjalanan yang berat, Firebone dan Tengga tertidur pulas, dan saat mereka terbangun, mereka telah diikat oleh suku Dayak. Mereka kemudian digotong menuju desa suku Dayak. Sesampainya di sana, Firebone terkejut melihat seorang kulit putih yang sama seperti dirinya menjadi seorang raja. He's as white as we are. My name is Fairborn. I'm a British serving officer. Malam harinya, orang kulit putih menemui Firebone. Firebone lalu mengatakan bahwa ia butuh bantuan dirinya untuk memimpin suku Dayak agar mau berperang melawan Jepang, karena sebentar lagi pasukan Australia akan tiba di sana untuk kembali mengambil alih Pulau Borneo dari Jepang. Tetapi orang itu tidak merespon sedikit pun. Keesokan paginya mereka diajak melakukan sebuah pertemuan. Di sana orang kulit putih mulai menjelaskan siapa jati dirinya, yang sebenarnya dia bernama Lairot dan ia merupakan tentara Amerika Serikat. Saat mereka mencoba kabur dari tentara Jepang, mereka terombang-ambing di lautan dan akhirnya terdampar di Pulau Kalimantan. Saat itu mereka berjumlah 5 orang, namun salah satu anggota mereka telah meninggal. Teman-teman Lairot ingin pergi ke sumber cahaya yang berada tak jauh dari pantai. Namun Lairot menolaknya karena berpikir itu adalah camp tentara Jepang. Mereka akhirnya berpisah. Ketika Lairot di perjalanan, ia melihat teman-temannya tertangkap oleh tentara Jepang dan langsung dieksekusi mati. Lairot lalu pergi ke dalam hutan agar aman dari kejaran tentara Jepang yang saat itu hanya menguasai pesisir pantai saja. Ia berjalan berhari-hari menembus padatnya hutan Kalimantan saat itu, sampai akhirnya Lairot putus asa karena bingung akan nasibnya. Namun saat itu ia bertemu dengan gua yang sedang berburu. Guy lalu membawa Lairot ke desa suku Dayak. Lairot diikat dan menjadi tontonan warga suku Dayak. Tak disangka seorang pria bangsawan bernama Lian tertarik untuk menjual kepala Lairot kepada tentara Jepang. Namun aksi Lian dihentikan oleh Iyo yang merupakan adik dari Guy. Karena status bangsawan Iyo dan Guy lebih tinggi daripada Lian, Lian pun tak bisa berbuat apa-apa. Iyo ternyata terpesona pada mata Lairot yang biru seperti laut, dan laut berarti garam, dan garam sumber kehidupan bagi suku Dayak. Lairot kemudian dirawat terpisah di sebuah gubuk oleh Iyo. Di sana Iyo mengajarkan ke Lairot tentang bahasa dan suku Dayak bertahan hidup. Hari demi hari berlalu dan mereka berdua semakin akrab. Lian menganggap dirinya adalah dewa karena mendapat sebuah mimpi. Karena hal itu, para petinggi suku Dayak mengadakan pertemuan. Lairot kemudian datang dan menantang Lian untuk berduel dengan adil jika ia memang menginginkan kepalanya. Dan para ketua suku Dayak pun setuju. Aku magana tayong kadiri ka na ilang. Nah, baru betul. Lairot dan Lian pun bertarung selama 1 jam penuh.
Lairot mendapatkan 7 luka akibat mandaul Lian, namun pada akhirnya Lairot berhasil mengalahkan Lian. Lairot kemudian menyerahkan jasad Lian ke orang tuanya dan memakamkannya dengan penuh hormat. Dan ketika itu Lairot berpidato menyuruhkan persatuan di antara 22 kelompok suku Dayak yang ada di sana, dan karena dirinya 22 kelompok itu berhasil disatukan. Karena hal itu Lairot diangkat jadi seorang raja. Karena saling mencintai, Lairot dan Ion pun menikah. Keesokan harinya Lairot mengajak Fairbone pergi berkeliling dan melihat alam sekitar. Di sana Fairbone terus meminta Lairot agar mau membantu membujuk para suku Dayak, dan Lairot dengan tegar menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa Jepang tidak akan sampai ke tempat mereka. They don't know about your war. I'm their king, and I don't want them to know. Malam harinya, Sastra Tenga melaporkan keadaan di sana menggunakan radio mereka, dan saat pagi hari tiba, pesawat Jepang tiba-tiba datang dan membombardir desa tersebut. Lairot marah kepada Fairbone. Lairot tahu jika bukan karena radio Fairbone, tentara Jepang tidak mungkin tahu keberadaan mereka. Menyadari kini posisi suku Dayak bisa terancam, Lairot bersedia membantu Fairbone untuk melawan Jepang. Namun dengan sebuah perjanjian tertulis, Lairot ingin jika perang berakhir mereka tetap bebas merdeka seperti saat ini, dan para tentara sekutu dilarang mengganggu mereka. Pun kemudian menyetujui dan akan menyampaikan tuntutan Lairot tersebut. Sejak saat itu sekutu mulai mengirimkan pasukan tambahan untuk melatih para suku Dayak agar dapat berperang menggunakan senjata modern. Sir? Yes. What's the deal on the women? They free? You know you're talking? Dan pelatihan suku Dayak pun berjalan lancar. Suatu hari terjadi perselisihan di antara kelompok suku Dayak. Dalam adat salah satu kelompok, jika seorang perempuan memiliki anak yang masih bayi, lalu perempuan itu meninggal, maka anak tersebut harus ikut dibunuh. Guai saat itu menikahi gadis dari kelompok tersebut, dan celakanya saat anaknya masih bayi, istrinya meninggal karena sakit. Guai yang berdada dengan kelompok istrinya tak terima dengan hukum adat tersebut. Fairbone kemudian mengambil keputusan jika ia akan membunuhnya. These laws do not apply to me, and I come from far away. Aku, Muna, anak. Namun Lairot menghentikannya. Ternyata Fairbone melakukan itu hanya untuk menguji kebijaksanaan Lairot, dan kini ia yakin Lairot adalah raja sesungguhnya. Keesokan harinya mereka menginformasi titik-titik keberadaan tentara Jepang. Terlihat Fairbone kurang sehat karena penyakit malaria, namun ia tetap ikut dalam misi tersebut. Upside down on the pole if I wanted, and I should. You've got malaria. Saat Fairbone melihat tentara Jepang, ia begitu senang dan mencoba memfotonya lebih dekat. Namun aksinya itu diketahui oleh tentara Jepang. Fairbone pun berlari tunggang langgang tanpa arah, dan akhirnya ia tersesat. Dan titik pertemuan Lairot yang telah lama menunggu Fairbone memutuskan untuk mencari Fairbone. Di sebuah persawahan, ia melihat Fairbone yang sempoyongan dan pingsan karena penyakit malarianya. Dan pada saat itu tentara Jepang melihatnya, hingga mereka berdua hampir saja tertangkap. Tiga hari berlalu, Fairbone akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia kemudian menemui Lairot yang sedang berburu untuk berterima kasih. Ia sekaligus berpamitan untuk kembali ke Portai untuk melaporkan misinya dan meminta perjanjian yang Lairot inginkan. I can trust. I know. Di Morotai, Fairbone dijemput oleh kekasihnya yang bernama Vivien. Mereka langsung menuju ke tempat atasannya yang bernama Kolonel Ferguson. Fairbone menjelaskan situasi yang ia alami selama bersama suku Dayak. Ia juga mengatakan jika suku Dayak saat ini dipimpin oleh Lairot, dan Lairot menginginkan sebuah perjanjian tertulis.
Kolonel Ferguson kemudian mengatakan Fairbairn agar tidak terlalu terbawa suasana kepada suku Dayak, karena nantinya ia pasti harus mengkhianati para suku Dayak tersebut. One fine day, you're going to have to betray them. Keesokan harinya mereka menemui Jenderal MacArthur yang merupakan pimpinan tertinggi sekutu untuk bagian Pasifik, dan beruntung Jenderal MacArthur menyetujui perjanjian mereka. Allied promise to protect that right, sir. I'll sign these treaties as Supreme Allied Commander of the Pacific Forces. Indeed. Fairbairn kemudian kembali ke Kalimantan. Setibanya di sana, sudah banyak pengungsi dari desa tetangga yang jasanya sudah hancur karena serangan Jepang. Malam harinya, Lairot menemui Fairbairn untuk berterima kasih karena telah menguasakan perjanjiannya tersebut. Keesokan harinya, Lairot mengajak para militan sekutu untuk pergi ke desa yang berada di celah awan. Di sana terdapat suku Dayak Punan yang masih murni dan belum terjamah oleh dunia luar sedikit pun. Satu-satunya akses masuk ke sana adalah melewati sebuah gua, dan ternyata Lairot ingin mereka memasang bom di gua tersebut, agar saat Jepang menyerang mereka dapat mengakses masuk tersebut. Hari-hari yang damai pun berlalu. Jepang mulai masuk ke dalam hutan Kalimantan. Namun karena medannya begitu berat, tentara Jepang tidak bisa berbuat apa-apa. Kelelahan dan kelaparan menjadi musuh bagi mereka. Ditambah lagi perlawanan dari suku Dayak begitu gencar dan efektif mengalahkan pasukan Jepang. Saat sedang berdiskusi, Sersan Conlin mengatakan jika ada pasukan Jepang yang dipimpin oleh seorang dengan julukan Kolonel Hantu. Pasukan ini terkenal berani mati. Hebatnya lagi mereka terlihat bugar dikala isu kelaparan melanda Jepang saat itu. Pasukan Kolonel Hantu ini mulai bergerak ke arah perkampungan suku Dayak. Dan saat itu Lairot mendapat laporan jika desa tetangganya diserang. Namun saat mereka sampai di sana, tak ada lagi yang tersisa dari desa tersebut. Hanya tulang belulang warga desa yang mereka temukan. Just bones, sir. Cannibals. That's what he's saying. Dan itu adalah rahasia mengapa pasukan Kolonel Hantu tetap bugar. Mereka menjadi kanibal demi bertahan hidup. Para suku Dayak kemudian memotong rotasi jalur para tentara Jepang. Hujan lebat dan kelihatan petir menjadi saksi pertempuran berdarah malam itu. Namun sayangnya Kolonel Hantu dan pasukannya berhasil menerobos pertahanan suku Dayak dan menuju ke pedesaan. Lairot mengira jika Jepang menuju celah awan tempat suku Dayak Puan berada. Ia dan beberapa orang kemudian pergi untuk meledakkan akses satu-satunya akses masuk ke desa tersebut. Saat bom akan diledakkan, suku Punan yang tak tahu apa-apa datang dan mengira itu adalah sebuah pertunjukan. Get out of here! Damn it! Stan, you have to go! You want me to throw rocks? Is that what you want? Hingga akhirnya gua itu gagal diledakkan, namun para suku Dayak berhasil menghabisi tentara Jepang yang ada di tempat itu. Ternyata Jepang membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya lagi pergi ke rumah Panjang tempat istri dan anak Lairot berada. Lairot kemudian buru-buru untuk kembali ke rumah Panjang. Namun sayangnya Jepang telah terlebih dahulu sampai di sana. Dan dalam peristiwa itu istri Lairot tewas. Akhirnya pasukan suku Dayak berhasil memukul mundur orang tentara Jepang dari perkampungan mereka. Setelah melakukan pemakaman dengan layak, Lairot berniat memburu sisa pasukan Jepang yang telah menundur. Hingga akhirnya pasukan Jepang terpojok di sebuah sungai dan tanpa segan-segan Lairot memerintahkan para suku Dayak untuk membantai mereka.
Air sungai yang tadinya jernih kini berubah menjadi merah, dan saat mereka beristirahat, terdengar siaran radio dari Amerika yang mengabarkan bahwa bom atom pertama telah dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang. Namun tiba-tiba sisa pasukan Jepang menyergap mereka. Pada saat itu Fairborn ketusuk bayonet dan kehilangan kesadarannya. 3 minggu berlalu, Fairborn pun terbangun dari komanya, dan saat itu ia telah berada di Brunei. Ternyata Jepang sudah benar-benar kalah dan menyerah. Saat ini pasukan Australia telah mengambil alih Pulau Kalimantan. Sementara itu, Kolonel Hantu menyerahkan diri ke Lairot. Di tempat lain, Kolonel Ferguson kemudian menemui Fairborn untuk meninggali informasi lebih dalam tentang suku Dayak. Mereka berniat menginvasi suku Dayak tersebut agar tunduk dalam kekuasaan Inggris. Melihat potensi pertempuran darah yang sangat besar, Fairborn memberikan kelemahan suku Dayak saat itu, yaitu dengan memutuskan suplai garam. Tanpa garam, apa arti kehidupan bagi suku Dayak? Dengan begitu, tak ada pertumpahan darah antara suku dan suku Dayak. Strategi tersebut ternyata berhasil. Lairot kemudian datang memenuhi petugas jaga dan menyerahkan dirinya beserta Kolonel Hantu dan Sir Colin. Namun dengan syarat mereka harus membiarkan suku Dayak bebas untuk mengambil garam di lautan. Awalnya petugas itu menolak, namun setelah mengetahui mereka dikepung oleh suku Dayak, ia pun setuju. Kolonel Ferguson kemudian datang untuk menjemput Lairot. Who did this? He refused to speak, sir. Trace to the army. You'll be stripped. I'm sorry. Lairot kemudian dibawa ke Manila untuk diadili militer karena dianggap membelot. Namun tak disangka saat itu Fairborn juga berada di kapal tersebut. Ia mengetahui jika Lairot ditawan di kapal yang sama dengan dirinya. Tak diduga kapal yang mereka naiki tersebut mengalami kecelakaan. Melihat ada kesempatan emas, Fairborn kemudian membebaskan Lairot dan menyuruhnya untuk berenang ke pulau yang berada di dekat mereka. Life English. Life Raja. Saat itu adalah saat terakhir Fairborn bertemu Lairot. Film pun tamat.